Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat datang di kelas virtual kita di pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam atau ISMUBA Submapel Pendidikan Fikih. Anak-anakku sudah hadir semuanya? Yang sudah hadir jangan lupa tulis komentar di kolom di bawah. Jangan lupa identitas dirinya. Siap? Mari kita awali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Berdoa kita mulai dari sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita doakan teman-teman kita yang sedang dalam keadaan sakit atau mendapat ujian dari Allah. Semoga segera sembuh dan bisa belajar bersama kita seperti biasanya. Amin. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran kali ini di pendidikan fikih, kita sudah membahas di bab yang pertama tentang macam-macam sholat sunnah. Di bab yang kedua untuk kelas 8 semester pertama adalah tentang merawat jenazah. Insya Allah pembelajaran kita kali ini sangat penting karena akan kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan setelah pembelajaran berakhir, insya Allah kita akan menguasai 5 kompetensi. Yang pertama, peserta didik mampu memahami hal-hal apa yang harus dilakukan ketika melihat orang sedang sakaratul maut. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tata cara memandikan jenazah. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan tata cara mengkafani jenazah. Yang keempat, peserta didik mampu memahami tata cara mensolatkan jenazah. Dan yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan tata cara menguburkan jenazah. Nah, itulah 5 kompetensi yang akan kita raih. Perhatikan baik-baik, mari kita lanjutkan. Anak-anakku semuanya, siapa yang mengetahui arti dari jenazah? Apa itu jenazah? Betul, orang yang telah meninggal dunia atau berpisahnya antara ruh dengan jasad, maka dia dinamai dengan mayat atau jenazah. Sesungguhnya manusia tidak ada yang mengetahui kapan dia akan meninggal dunia, di mana dia akan mati. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu bertakwa, dan jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beriman atau muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu, kita harus membimbing seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut agar apa yang dia ucapkan di akhir ucapannya, di akhir hayatnya adalah kalimat la ilaha illallah. Maka kita diperintahkan untuk mentalkin orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Sebagaimana perintah Rasulullah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Dan orang yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Nah, anak-anakku semuanya, ketika kita melihat seseorang keluarga kita sedang mengalami sakaratul maut atau detik-detik kematiannya, maka kita jangan takut. Sesungguhnya kita harus membantu. Apa yang harus kita bantu? Yang pertama, bisikkan di telinganya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Misalnya, wahai bunda, ucapkan la ilaha illallah. Wahai ayah, ucapkan la ilaha illallah. Terus dibimbing, dibisikkan di telinganya. Yang kedua, diusahakan dalam membimbing orang yang akan meninggal dunia tidak mengganggunya, seperti mentalking terlalu sering atau tergesa-gesa atau penuh dengan emosional. Yang ketiga, jika
orang yang akan meninggal dunia ini telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak usah diajak bicara lagi, sehingga kalimat yang terakhir adalah la ilaha illallah. 4, jika orang yang akan meninggal ini meminta sesuatu yang dibolehkan di dalam agama, maka boleh dituruti. Setelah itu dibimbing kembali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apabila orang yang akan meninggal dunia ini tidak bisa lagi menerima perintah karena koma misalnya, karena tidak merespon misalnya, maka kita yang mengucapkan kalimat itu di telinganya, la ilaha illallah. Nah, itulah tadi hal-hal yang harus kita lakukan menghadapi orang-orang yang akan meninggal dunia atau dalam keadaan sakaratul maut. Jangan ditinggal. Selanjutnya, ketika orang itu kemudian telah meninggal dunia, telah dicabut ruhnya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, memejamkan matanya sambil mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, menyedekapkan kedua tangannya di dada, meluruskan kakinya. Jika kaku atau kesulitan, boleh menggunakan pengikat. Yang ketiga, menutup mulut dengan mengikatkan pengikat dari dagu ke kepala. Yang keempat, melepas pakaiannya kemudian menutupinya dengan kain seluruh tubuhnya. Yang kelima, menyegerakan pengurusan jenazah. Yang keenam, mengumumkan kepada kerabatnya, teman-teman dekatnya. Yang ketujuh, menyelesaikan segera utang piutangnya dan wasiatnya jika ada. Nah, anak-anakku semuanya sampai sini sudah mengerti? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana tata cara memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, siapkan tempat memandikan jenazah. Usahakan di tempat yang tertutup. Yang kedua, menyiapkan air biasa secukupnya, air campur daun bidara atau sabun secukupnya, dan yang ketiga, air campur kapur barus secukupnya. Yang ketiga, lalu letakkan jenazah yang akan dimandikan di tempat pemandian jenazah. Yang keempat, kain penutup jenazah dilepas dan kemaluannya ditutupi kain basahan. Yang kelima, hendaknya yang memandikan dari kerabatnya. Yang laki-laki yang memandikan laki-laki, yang perempuan yang memandikan perempuan, kecuali suami istri. Itulah tahapan persiapan untuk memandikan jenazah. Selanjutnya, bagaimana tata cara memandikan jenazah? Yang pertama, berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membersihkan dan mengeluarkan kotoran jenazah terlebih dahulu dengan cara mengangkat tubuhnya dan memijat-mijat area perutnya. Yang ketiga, mulailah menyiram dari anggota wudhunya di sebelah kanannya. Yang keempat, disiram dengan satu arah dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 secukupnya. Yang kelima, membersihkan bagian punggung jenazah dengan memiringkan jenazah ke sebelah kiri, lalu dimiringkan ke sebelah kanan, kemudian ditelentangkan kembali.
Yang keenam, jika jenazah itu jenazah perempuan berambut panjang, maka dilepas ikat rambutnya kemudian dicuci. Setelah dicuci kemudian dikepang 3 dan dikeringkan. Yang ketujuh, pada bagian akhir nanti jenazah disiram dengan air campur kapur barus. Yang kedelapan, kemudian jenazah itu dikeringkan dengan handuk. Yang kesembilan, lalu jenazah itu kemudian ditutup semuanya menggunakan kain, kemudian diangkat ke tempat pengkafanan jenazah. Dan yang terakhir, bagi yang memandikan jenazah diwajibkan dan diharuskan untuk menutupi aib di anggota tubuh jenazah yang telah dimandikan. Nah, itulah tadi tata cara memandikan jenazah. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan layarnya. Anak-anakku semuanya, tibalah kita pada tahap yang kedua, yaitu tahap mengkafani jenazah setelah dimandikan. Yang pertama, siapkan meja untuk meletakkan jenazah atau mayat. Yang kedua, letakkan 7 tali di atas meja secara berjajar. Kemudian yang ketiga, siapkan kain kafan disunnahkan yang berwarna putih. Yang keempat, letakkan kain kafan 3 lembar untuk jenazah laki-laki secara berurutan. Untuk jenazah perempuan 5 lembar. 2 lembar untuk menutup seluruh tubuhnya, 1 lembar untuk kain basahan, 1 lembar untuk baju kurung, dan 1 lembar untuk jilbabnya atau kerudungnya. Yang kelima, letakkan jenazah di atas kain kafan. Yang keenam, lipatlah kain dari sebelah kanan jenazah ke sebelah kiri, kemudian dibalas dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Selanjutnya, ikat tali pada simpul sebelah kiri jenazah. Yang kedelapan, memberikan wangi-wangian kecuali jenazah orang yang sedang ihram. Dan yang terakhir, tidak berlebih-lebihan di dalam mengkafani jenazah. Nah, sampai sini sudah paham? Untuk memberikan pemahaman, lihat layarnya. Nah, anak-anakku semuanya, tibalah kita kepada mensolati jenazah. Setelah memandikan, mengkafani, yang ketiga adalah mensolatkan. Menyolatkan jenazah tentunya dilakukan setelah jenazah itu dikafani.
boleh melakukan sholat jenazah secara gaib atau jenazahnya tidak ada ketika jenazah itu berada di kota lain atau jenazah itu telah dikuburkan. Sebelum kita menyolatkan jenazah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, orang yang menyolatkan harus suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat serta menutup auratnya. Yang kedua, sholat dilaksanakan apabila jenazah telah dikafani. Yang ketiga, jenazah diletakkan di sebelah kiblat orang yang akan melaksanakan sholat. Yang keempat, apabila berjamaah hendaknya dibuat minimal 3 shaf. Yang kelima, bila jenazah itu laki-laki maka imamnya berdiri sejajar dengan kepalanya, dan jika itu jenazah perempuan maka imamnya sejajar dengan perutnya atau di tengah jenazahnya. Nah, tibalah kita pada tata cara mensolatkan jenazah. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertakbir sebanyak 4 kali takbir. Takbir yang pertama, Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir yang kedua, membaca doa. Takbir yang ketiga, kembali membaca doa. Takbir yang keempat, membaca salam seperti salam sholat. Nah, untuk memperdalam tata cara sholat jenazah ini, mari kita lihat secara sempurna. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal bard wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahu Akbar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itulah tadi tata cara sholat jenazah yang baik dan benar. Nanti tinggal anak-anak semuanya menghafalkan doa-doanya dan mempraktekannya. Oke, tibalah kita pada yang keempat, yaitu menguburkan jenazah. Jenazah yang telah disolatkan hendaknya segera dikuburkan. Adapun tata cara menguburkan jenazah, yang pertama, hendaklah mempercepat membawa jenazah ke pemakaman. Yang kedua, mengiringi jenazah dengan tenang dan berjalan di sekitar jenazah. Yang ketiga, hendaknya wanita tidak ikut serta mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Yang keempat, bagi pelayat yang hendak masuk ke pemakaman, sebaiknya melepas sandal atau sepatunya. Yang kelima, bagi pelayat yang sudah berada di area pemakaman, hendaknya tidak duduk terlebih dahulu sebelum jenazah diletakkan. Yang keenam, mengubur jenazah dengan lubang yang baik dan dalam. Adapun ukuran lubang kuburan adalah selanjutnya membuat galian lahat.
serta memasang tanda di atas kuburan tersebut. Yang kedelapan, memasukkan jenazah dari arah kaki kepala terlebih dahulu. Saat meletakkan jenazah di dalam kuburan, hendaknya membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. 10. Menutup bagian atas kuburan jika jenazahnya adalah wanita dengan menggunakan kain. 11. Orang yang menurunkan jenazah hendaknya tidak melakukan hubungan suami istri sebelumnya, pada waktu malam sebelumnya. Kemudian meletakkan jenazah dan menghadapkannya ke arah kiblat. Kemudian ditutupi dengan tanah dan meninggikan sejengkal di atas permukaan tanah. Diperbolehkan membuat tanda di atas kuburan seperti batu, kayu, dan semisalnya. Lalu menaburkan tanah 3 kali di arah kepala jenazah. Setelah selesai menguburkan, kemudian mendoakan. Nah, itulah tadi tata cara menguburkan jenazah. Untuk lebih jelasnya, mari kita ulangi sekali lagi. Nah, anak-anakku semuanya, tibalah kita kepada pendalaman materi. Setelah mempelajari bagaimana kita seharusnya seorang muslim merawat jenazah. Karena hak muslim terhadap muslim yang lainnya adalah menyelenggarakan perawatan jenazah. Baik anak-anakku semuanya, untuk memperdalam pengetahuan kita, memperdalam pemahaman kita terhadap materi merawat jenazah, marilah kita mengerjakan beberapa latihan. Yang pertama, sebutkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan saat menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Yang kedua, jelaskan tata cara memandikan jenazah. Yang ketiga, jelaskan tata cara mengafani jenazah. Yang keempat, jelaskan tata cara mensolatkan jenazah lengkap dengan bacaannya. Dan yang kelima, jelaskan tata cara menguburkan jenazah. Nah, anak-anakku semuanya, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari dan Allah meridhoi kita. Selamat belajar dan mempraktekkan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.